Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan sekali, pada siang hari ini saya dari CGP Angkatan 9, nama Umi Lailatul Zuhro, akan melaksanakan aksi nyata 3.1 tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang mana ini akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita. Jadi kita berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Barangkali nanti apa yang saya sampaikan ini nanti kita bisa terapkan di lingkungan sekolah kita, sehingga menjadikan putra putri anak didik kita menjadi lebih baik lagi dengan berbudaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya langsung saja akan kami sampaikan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semangat Ibu-ibu. Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tidak mengantuk ya. Bisa dilanjut. Saya ulangi lagi, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran yang kita alami dari zaman ke zaman itu akan mengalami perkembangan yang mana akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak sama ketika kita dulu di TK, kita dulu di SD dan SMP, SMA yang kita lalui zaman dulu, itu kalau kita terapkan dengan anak-anak yang sekarang sepertinya sudah tidak sesuai. Oleh karena itu kita akan mempelajari dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi nanti? Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Ada yang tahu Bapak Ibu? Masih ingat profil pelajar Pancasila? Lupa Bu. Apa Bu Sarah? Beriman, bertakwa, kreatif, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global. Mantap sekali. Ada lagunya. Bisa disampaikan Bu? Ya, nanti kita sama-sama ya. Sebelumnya, bisakah Bapak Ibu kita mengepalkan tangan? Seperti ini, ya. Kepalkan tangan. Ya, sama-sama. Anggaplah kita berdua pasangan berkepal tangan. Kepala tangan ada A dan B, berarti berpasangan ya Bapak Ibu, A dan B. Anda dengan teman Anda,
Kemudian sobeklah secara kertas kecil. Sobek, ambil kertas kecil. Nah, kecil aja. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda ini dengan sekuatnya. Tuliskan dulu. Ya. Tuliskan. Dengan berbagai cara tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Tulisannya bebas. Bebas aja. Tulisannya. Nah. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Tulis aja. Sudah dituliskan? Sudah ditulis Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih. Selanjutnya letakkan di salah satu tangan. Mau di kiri, mau di kanan, tidak apa-apa. Terserah. Sudah? Teman Anda yang di samping teman yang pasangan, silakan berpasangan, itu berusaha untuk membuka. Bisa enggak kira-kira? Kepalanya maksudnya dibuka, Bu? Ya. Silakan berpasangan. Ya, berusaha. Bagaimana caranya? Itu langsung pasrah dikasihkan. Bagaimana, bolehkah dibuka atau tidak? Ya, kalau keinginan kita tidak ingin, ya tidak usah. Kalau memang mau membuka, ya bukanlah dengan cara, bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepalan tangan itu. Buka dong, nasi padang. Menyuap, boleh menyuap. Boleh, caranya bagaimana supaya kepalan itu bisa terbuka. Nanti jawab pakai buktikan, Mbak. Boleh terbuka ya. Ada yang dengan rayuan, mungkin bisa. Ada yang dengan, ancaman. Kalau si A ini boleh mempertahankan. Boleh, silakan. Kan itu. Ya, misalnya saya tetap kerja dengan pendirian. Saya buka ya. Ya, Bu ya. Ya. Harus Ya. dipaksakan mana? Enggak, dengan rayuan. Salah satu aja tidak apa-apa. Sekarang sudah? Belum. Sudah? Enggak mau. Sekarang saya mau pendapatnya. Apa yang terjadi dari Ibu Jana? Ya, enggak mau kasih. Maksudnya di sini alasannya ada membuka. Iya. Ah. Membuka apa tidak? Kalau saya tetap mempertahankan tidak ingin membuka, walaupun dirayu, dibujuk dengan cara apapun, tetap dengan pendirian, tidak ingin dibuka. Terima kasih. Kita kasih tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Nah, saya juga ingin pendapat dari Ibu Kamaria. Nah, silakan Ibu Kamaria. Apa yang terjadi? Yang saya lakukan kepada teman ketika saya akan membuka kepalan tangan yang berada kertas di tangan, serta merta dia membuka, dia memberikan, tetapi dengan beberapa imbalan, misalnya nanti ya ada persyaratan, misalnya yuk nanti kita minum es bareng, seperti itu. Lalu berhasil untuk membuka genggaman erat yang dipegangnya. Enggak ada es. Jika ada es. Karena es itu kan menggiurkan sekali dengan suasana yang cetar begini, Bu. Mendinginkan apa? Ya, mendinginkan otak.
Ini suasana yang rawan ini. Terima kasih luar biasa. Berarti mau membuka dengan satu syarat, persyaratan. Baik, selanjutnya silakan. Ya, terima kasih. Saya sama dengan apa yang disampaikan Diana, mempertahankan apa yang saya miliki. Terima kasih. Ya, itu tadi adalah sebuah teori yang mana yang kita akan kupas, bahwasanya ini ada, selanjutnya akan sampaikan miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu tadi teori kontrol. Apakah kita yakin bisa mengontrol seseorang dengan kemauan kita, dengan apa yang ada, kehendak yang ada pada diri kita, termasuk kepada murid-murid kita. Apakah kita bisa memaksakan, oh anak ini harus seperti apa yang akan saya bikin, atau sesuai dengan kemauan kita, maksudnya gitu ya. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi dengan segala keterpaksaankah, atau dengan tadi kan ada rayuan. Nah, dengan segala rayuan akhirnya mau membuka kepalan tangan. Nah, begitu juga dengan peserta didik kita. Dengan cara apa kita kira-kira supaya bisa membuka hati dan wawasan serta pikiran anak didik kita untuk dengan ikhlas menerima pembelajaran yang kita sampaikan. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang salah atau yang betul? Mis berarti salah. Ilusi guru mengontrol murid. Berarti guru sepenuhnya bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti kita memaksa anak kita untuk melakukan ini, memaksa anak kita untuk supaya harus hafal atau harus bisa mengerjakan tugas yang kita berikan. Bagaimana caranya supaya mereka melakukannya tidak secara terpaksa, tapi dengan keikhlasan dan kemauan mereka bisa melakukan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, itu miskonsepsi yang tentang teori kontrol. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tadi. Kita membawa anak kita semuanya supaya seperti kita, dengan kemauan kita. Teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain ya tentang dunia. Jadi kita juga harus paham sejauh mana dan bagaimana siswa-siswi kita ini mempunyai pandangan. Alasannya apa? Jadi tidak semena-mena kita harus memaksakan untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika siswa kita salah, oh itu berperilaku buruk. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang akan kita tanamkan kepada siswa kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol
orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk dengan segala bujukan, berarti harus dipaksa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang kalah. Tuh, ini teori kontrol. Sekarang kita lanjut tentang disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin berasal kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward secara itu baik ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kira-kira disiplin itu perlu dipaksakan atau tidak? Perlu dipaksakan? Nah, disiplin perlu dipaksakan. Kita lanjut dulu. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Saya kira disiplin positif ini memang sudah kita terapkan di sekolah kita. Tapi alangkah bagusnya kalau kita ulang kembali, barangkali ada beberapa disiplin positif yang perlu kita terapkan kembali kepada anak-anak. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, ya, kesepakatan bersama. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Saya kira Bapak Ibu sudah memahami semua ini. Terus program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, nilai-nilai kebajikan itu yang perlu kita tanamkan. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Ya, terbaik untuk diri. Bapak Ibu, seringkali kita temui bahwa di kehidupan sehari-hari, di kegiatan kita sehari-hari, anak-anak seringkali melakukan beberapa perilaku yang kira-kira kurang pas dengan kedisiplinan yang kita terapkan. Jadi bagaimana itu? Apakah itu merupakan suatu pelanggaran yang memang harus ada hukuman atau bagaimana? Saya ingin ada suara dulu. Bagaimana? Maksudnya gini, ketika murid kita bersalah, apakah memang layak mereka itu untuk langsung kita hukum atau bagaimana? Ketika ada siswa kita melakukan kesalahan, ya serta-merta kita sebagai guru tidak harus memberikan hukuman, tapi kita memberikan pengertian. Misalnya saja
karena pelanggaran yang dia lakukan itu mungkin beragam ya. Mungkin saja kita ambil contoh adalah ketika dia pergi ke sekolah atau ketika pulang sekolah saja dia tidak memakai sepatu. Itu kan salah satu pelanggaran, karena kita tahu bahwa pakai sepatu itu adalah salah satu aturan di sekolah. Kita tidak bisa juga sebagai guru langsung memberikan hukuman, tetapi kita memberikan semacam mungkin seperti nasihat, wejangan bahwa sekolah itu punya aturan dan lain sebagainya. Ketika kita anak melanggar aturan, lalu kita memberi hukum yang serta-merta gitu, mungkin yang ada terekam itu perasaan negatif yang ada di pikiran siswa itu. Beda kalau ketika dia melakukan pelanggaran, lalu kita berikan dia semacam wejangan yang memberikan bahwa yang kamu lakukan itu tidak baik dan lain sebagainya. Mungkin berikutnya dia tidak akan melakukan. Tapi ketika kita memberikan langsung hukuman, mungkin ada seperti kalimat negatif yang selalu ada di pikirannya. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Kayaknya perlu tepuk lagi nih supaya semangat. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Terima kasih Ibu Kamaria. Apa yang disampaikan luar biasa sekali kaitannya dengan penerapan disiplin yang ada di sekolah kita. Sekarang kita lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Yang kita terapkan sekarang ini keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kira-kira ada yang sudah paham atau mengerti bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Di mana, Bu Jana? Belum? Ya, baik, kita akan lihat. Apa sebenarnya bedanya? Ya, keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini ada keyakinan sekolah, ada, ya, yang kita susun mungkin dengan Ibu Kepala Sekolah dan para dewan guru, itu keyakinan kelas. Sementara untuk di kelas-kelas kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tujuannya kira-kira tahu Bapak Ibu? Kalau peraturan berarti yang membuat guru. Ada yang memang sudah ada peraturan yang membuat, ya kan? Tapi kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama-sama. Jadi nanti anak-anak, contohnya, kalau peraturannya kan dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi keyakinan kelasnya bisa lebih padat, lebih sedikit, dan lebih mudah dimengerti. Apa kira-kira Bapak Ibu? Jagalah kebersihan. Jangan sampai Bapak Ibu ada kalimat yang kalimat larangan keras. Tidak boleh, berarti tidak boleh itu berarti masuk ke peraturan, ya enggak? Iya. Dengan kalimat-kalimat yang bijak yang kita bikin. Jangan buang sampah sembarangan, berarti masuknya peraturan. Kalau dibikin ke keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan, itu bedanya, ya. Jadi bisa kita bikin. Sementara kalau di baru satu kelas kemarin itu saya bikin keyakinan kelas dengan kelas 6A. Tuh, mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang merancang, mereka sendiri yang mensepakati.
Tapi di sini tidak ada yang namanya hukuman. Berarti apa? Konsekuensinya, ya kan? Ketika melanggar keyakinan kelas itu disepakati bersama konsekuensi apa yang akan diberikan. Mereka sendiri yang akan menentukan. Kita lanjut. Ini bentuk pembuatan keyakinan kelas ya. Mereka sendiri yang membuat. Nah, Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah ini, tuh, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu keyakinan kah peraturan? Nomor ini, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Peraturan atau keyakinan? Kami guru dan murid yang saling menyayang. Kami guru dan murid yang saling menyayang. Keyakinan, kesepakatan kelas saya. Berarti di sini ada kami dan murid saling menyayangi. Itu ya maksudnya ya. Berarti itu keyakinannya saling menyayangi. Menjaga kebersihan sekolah. Keyakinan kan? Keyakinan kan peraturan? Asalnya ada perintah kan keyakinan. Ya, betul. Kalimatnya yang bijak berarti kalau tadi jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu berbeda sekali. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Tuh. Aktif dalam pembelajaran. Keyakinan ya, keyakinan. Berarti kalau peraturan kira-kira apa? Tidak boleh ribut di dalam kelas. Nah begitu. Jadi dibikin keyakinan kelas berarti aktif dalam pembelajaran atau belajar dengan tenang boleh. Ada yang masih mengganjal tentang keyakinan dan peraturan Bapak Ibu? Nah, lebih mantapnya akan kita coba. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya boleh dibikin rapikan pada tempatnya. Lebih menghaluskan kalimat sebenarnya. Data yang dilarang mengganggu orang lain. Hormati. Betul sekali Pak Joni. Hormatilah orang lain atau sayangilah orang lain. Boleh. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Datanglah tepat waktu. Betul sekali. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Gimana kira-kira? Jauhi narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, mantap sekali. Tepuk tangan dong. Ya, budayakan antri supaya jangan ngantuk. Terus gunakan masker.
berlari di kelas atau koridor? Ya, bisa tertib di dalam kelas. di dalam kelas. Kalau di koridor berarti tertib Di dalam dan di luar kelas. dan mantap sekali. Bisa sudah dibikin. Nanti kita praktek. Ya. Dibikin kasih. Nah ini boleh. Jawabannya tadi. Jangan berlari boleh juga. Kan banyak kalimat yang bisa kita pakai. Menghormati orang lain, bersabar, ya kan? Ini keyakinannya. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tadi bahasa yang dipakai rapikan. Berarti mengajarkan kepada murid kita tanggung jawab. Tadi dilarang mengganggu orang lain. Kan? Hormati orang lain tadi kan bahasanya. Jadi di situ keyakinan yang akan diperoleh anak-anak adalah menghormati orang lain. Sama juga menghormati orang lain, berkomitmen, kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, ya. Keyakinan yang dilaksanakan adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, itu mengandung kesehatan, ya kan? Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, yang ditanamkan kepada diri anak-anak itu. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Sama juga jangan berlari, berarti unsur yang kita tekankan untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Jadi nanti ketika kita akan membuat keyakinan kelas, itu kita sepakati dulu anak-anak yang memilih di sini. Kan berarti peraturan dibikin dua, satu peraturan. Nanti kita masukkan ke keyakinan kelas. Dari bisa saja kan, dilarang mencontek, dilarang mengganggu teman, dilarang tidak, umpamanya yang sejenis bisa dikelompokkan itu kan dilarang mencontek, mengerjakan tugas tepat waktu, seperti itu. Umpamanya dilarang ribut, dilarang bermain dalam kelas, itu satu jenis, ya kan? Satu jenis bisa dimasukkan. Baik Bapak Ibu, boleh kita break sebentar sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Boleh berdiri Bapak Ibu? Masih semangat? Kita nyanyi ya. Ya Bu. Ya. Masih ingat ya? Tangan diputar-putar. Ya. Ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang kepala. Tangan diputar-putar, peganglah pinggang. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, peganglah pundak. Tangan diputar-putar, Peganglah tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya semangat Bu, biar tangan tuh. Sekali lagi ya. tembok awal. Ya. Yang pertama, tangan diputar-putar, tepuklah tangan. Kemudian pegang kepala, pinggang. Terus yang kedua, tangan diputar-putar. Peganglah pundak. Bertepuk tangan dulu lagi, pundak, lalu lutut. Siap? Ya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar
diputar-putar, peganglah pala. Tangan diputar-putar, peganglah pinggang. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah pundak. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Masih lanjut. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Cukup. Sekarang kasih tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap, mantap sekali Bapak Ibu. Tidak ngantuk kan? Bisa kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Semuanya dilakukan untuk bertahan hidup. Ya enggak Bapak Ibu? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ini, ya. Terus apa hubungannya dengan siswa-siswi kita? Nah, disinilah kita sebagai guru harus betul-betul memahami apa kebutuhan dasar siswa-siswi kita. Belum tentu dari siswa kita yang kita merasa anak ini kalau belajar kok susah betul. Anak ini kok mucil sekali umpamanya dalam bahasa kita, mohon maaf. Anak ini kok susah betul diatur. Itu kita sebagai guru tidak bisa langsung memberikan penilaian atau memvonis anak ini nakal. Tidak bisa. Kita harus jauh menelusuri kebutuhan apa yang mereka perlukan. Ya, barangkali ada dari, mohon maaf umpamanya siswa kita berasal dari keluarga yang kurang mampu, tapi mereka baik-baik, bahagia, pelajarannya tidak ada yang tertinggal. Nah, kenapa yang dari keluarga mampu mereka justru mengalami kendala dalam belajar? Begitu juga dengan keragaman siswa kita. Umpamanya, kenapa dia ketika pembelajaran di luar kelas olahraga bagus sekali, tapi ketika pelajaran umum yang hitung-menghitung umpamanya kok sangat susah sekali. Itu kita tidak bisa langsung memvonis bahwa murid kita itu tidak bisa. Kita harus mencari tahu apa kebutuhan yang mereka inginkan atau yang diperlukan. 5 posisi kontrol. Nah, di sini posisi kontrol itu ada pada kita ini. Ada yang namanya penghukum, ada yang nama pembuat rasa bersalah, ada yang merasa sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer atau manajerial. Nah, seharusnya di mana posisi kita sebagai Bapak Ibu guru berada? Apakah sebagai penghukum
atau membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kalau Bapak Ibu yang mana milihnya? Sebagai apa? Saya manajer. Manajer. Kenapa alasannya Bu? Manajer, Bu Jana? Dan alasan saya sebagai manajer karena guru di sini memfasilitasi kebutuhan siswa, selain belajarnya dari sikapnya, tingkah lakunya, semua kita yang mengontrol, mengatur. Artinya bukan otodidak langsung ke ini. Artinya kita itu memfasilitasi semua kebutuhan siswa, baik dari segi belajarnya, kedisiplinannya, sikapnya, semua kita yang mengatur. Demikian. Ya. Terima kasih Ibu Jana. Bagus sekali. Jadi di sini ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya, contoh kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini selalu kita alami setiap hari Senin. Ya. Nah, posisi kontrol yang kita lakukan yang mana? Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu namanya sebagai apa Bapak Ibu? Hukuman. Terus yang kedua, berapa kali ibu bapak memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Bisa ada kalimat seperti itu? Kok ini saja terus? Itu selalu yang kita ucapkan biasanya ya. Itu saja yang selalu tidak memakai seragam. Contohnya itu. Berarti itu posisinya sebagai pembuat rasa, iya, pembuat rasa bersalah. Lanjut, itu contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, kalimatnya bisa kita rubah seperti itu. Ayo dong, ikutin aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini melanggarnya, ya sudah, tidak apa-apa. Bisa kita lakukan seperti itu, bisa. Itu sebagai teman. Ya, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kita mengingatkan konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai posisi pemantau. Kira-kira yang sering kita lakukan yang mana? Nah, itu sudah kita bisa membaca nanti. Nah, kalau sebagai manajer seperti apa? Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kelemahanmu, kesalahanmu? Nah, kita tanya dulu. Salahnya apa, Nak? Nah, berarti anak-anak disuruh berpikir kembali, mengoreksi dirinya sendiri. Kira-kira apa kesalahan yang sudah dilakukan? Nah, kita tanyakan kembali kepada anak-anak. Umpamanya kita panggil sendirian. Nah, ini kemarin kita kebetulan sekolah kita sudah dibentuk tim konseling kan. Nah, ini tugas khususnya nih. Tidak ada lagi kita menegur dengan kekerasan. Jadi kita panggil anak kita dengan kita tanyakan apa kesalahan dirinya sendiri supaya dia mengucap sendiri. Sini Nak, apa kesalahannya tadi waktu upacara? Terus kira-kira bagaimana?
Nah itu mereka sendiri yang jawab, ya Bu, saya tidak akan mengulangi. Nah baru kita tanyakan, kalau mengulangi seperti apa? Nah kita buat konsekuensinya sudah itu. Jadi nanti kebetulan kemarin itu ada dari sekolah penggerak, kita bisa mengambil contoh Ibu. Nanti kita ada buku kontrol murid. Nah itu nanti bisa saya minta contoh. Jadi nanti kita akan laksanakan konseling bimbingan kepada anak-anak kita, dan kita posisikan kita sebagai manajer. Ya, tahu Bapak Ibu bedanya tadi? Penghukum, manajer, pemantau, teman. Nah, sekarang posisi kontrol, apakah aku? Ayo Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa tadi? Bersalah. Merasa bersalah. Kemudian kira-kira apa yang tertanam dalam diri anak-anak itu? Kalau ditanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Anak-anak juga akan merasa bersalah juga, merasa dia akan terbebani juga. Nah kalau ini posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Bersalah. Kan ada posisi kontrol itu, ada pembuat rasa bersalah, ada manajer, ada penghukum, ada Pemantau. rasa bersalah, ada pemantau. Nah, kalau ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Pemantau atau apa? Apa yang tepat? Apa Ibu? Pak? Berarti ini posisi apa? Keras sekali ini. Berarti posisi penghukum. Benar, sebagai posisi penghukum. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi manajer. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Jadi gini, kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mengancam. Mengancam ya? Berarti apa tadi maksudnya? Penghukum. Iya. Kira-kira kalimatnya dari, sebenarnya kalimatnya kan sama. Tidak pernah. Nah, jadi Tidak. kalimat yang kira-kira lebih santun yang akan kita berikan, kita sampaikan kepada anak-anak, iya kan? Nah, itu akan terus berbekas ke hati anak-anak. Nah, posisi kontrol apakah? Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Iya, pemantau. Terus lanjut. Ada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Habis ya. Teori motivasi perilaku manusia. Kita lanjut Bapak Ibu karena mengingat waktunya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya?
itu motivasi eksternal, ya, eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instruksi apa yang akan dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini dari tujuan disiplin positif kita. Apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Itu tadi yang harus kita terapkan dalam menangani kasus anak-anak. Ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, kalau tidak ikut upacara, umpamanya atau terlambat, push up 10 kali. Hukuman. Ya. Berupa hukuman fisik atau psikis, itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman oleh konsekuensi, ya. Sikap guru selalu memonitor murid itu. Kemudian kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sebisa mungkin kita ini sebagai guru, sebagai manajer. Jadi bagaimana murid itu bisa memahami atau menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan dengan sendirinya, dan kita tidak perlu berarti kesalahanmu ini harus dihukum, ini harus mengerjakan ini. Tidak, mereka akan kita tanya dengan kesepakatan tadi. Kalau melanggar tadi apa, nak? Berarti kalian melanggar yang mana? Apa kesepakatan kelasnya apa? Itu kita kembalikan. Itulah kuatnya kalau kita ada kesepakatan kelas. Ketika anak kita melanggar aturan yang sudah dibikin kesepakatan kelas tadi, kita bisa mengembalikan. Ini, nak, kesepakatan yang sudah kita bikin. Berarti bagaimana? Terus, nah ini, kira-kira ini tadi antara hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100. Belum selesai pertanyaannya sudah dijawab, mantap sekali. Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Ada betul apa enggak jawaban kita? Kenapa konsekuensi yang terakhir? Karena itu pelajaran PJOK, wajar aja kalau pelajaran agama disuruh mengelilingi lapangan kan enggak pas. Karena ketika pelajaran PJOK biasa aja. Berarti Pak Joni boleh kalau ada yang terlambat, karena itu memang konsekuensinya kan begitu sudah. Kalau PJOK, iya, masuk olahraga. Kalau pas pelajaran agama, berarti ya salah. Kalau disuruh lari 100 kali, ya kan? Tidak pas. Nah, ada segitiga restitusi. Satu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Apa sih segitiga restitusi itu? Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Itu namanya segitiga restitusi. Itu tadi kembalinya kepada pribadi anak, kepada termasuk kita sendiri ketika kita melakukan kesalahan. Nah, tindakan apa yang seharusnya yang tepat untuk bisa kita ambil supaya tidak ada apa? Tidak ada dendam di akhir. Ya, di akhir ada kan setelah kita menangani kasus, mereka tidak dendam, tidak merasa bersalah. Nah, disinilah kita akan menanamkan kepada anak didik kita supaya merasa dia merasa bersalah dan dia akan memperbaiki ke depannya dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari kita. Menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini apa? Menstabilkan identitas. Jadi jangan juga kita anak terus terbebani dengan kesalahannya. Bagaimana caranya kita bisa membangkitkan anak itu memperbaiki kesalahannya. Jangan terpuruk dengan menyesali dengan kesalahan apa yang dia lakukan. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap individu manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Ini tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa latar belakang dari murid kita itu bermacam-macam, sehingga kita tidak boleh langsung memvonis atau menghakimi murid kita ketika mereka berbuat salah. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Pertanyaan yang mungkin menyakiti anak-anak, kenapa kamu lakukan? Ya kan? Nah, kamu melakukannya pasti ada alasan. Alasannya apa? Dan kita bisa mencari apa sih kebutuhan anak-anak itu. Mungkin saja latar belakang dari keluarga, lingkungan, bisa saja. Kemudian, maukah kamu belajar untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, mereka kan kadang mencari perhatian kita dengan nakal dengan temannya. Nah, kita bahasanya jangan gitu. Bisa enggak ya kalau tidak memukul? Bisa enggak ketika kamu, karena ini kan ingin perhatian dari kita, merasa ingin diperhatikan juga dengan teman-temannya, tapi dia makanya berulang. Sedikit lagi Bapak Ibu, menanyakan keyakinan, nilai yang universal apa yang telah kita sepakati. Jadi ketika anak-anak salah, kita akan panggil. Nah, kita kan punya kesepakatan kelas. Ayo, keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Itu umpamanya mereka bermain di dalam kelas, tidak tertib ketika belajar. Nah, kita sampaikan keyakinan apa yang kalian langgar. Berbeda dengan ini kan,
Kalian ribut. Aturan di kelas ini kan nggak boleh ribut. Nah, beda lagi kan. Jadi mereka merasa kita langsung menghukum. Ketika ditanyakan, nah kita kan punya keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Anak-anak melanggar apa? Nah, mereka akan menjawab. Terus konsekuensinya apa? Bisa kita percepat. Nah ini kemarin saya sudah melaksanakan kasus untuk menyelesaikan masalah tentang anak yang tidak mengikuti sholat berjamaah. Jadi sudah saya laksanakan berupa video. Kemarin kita sampaikan bahwasanya kita panggil baik-baik. Ketika memanggil Bapak Ibu dengan catatan jangan berhadap-hadapan dengan anak. Kalau berhadapan-hadapan kenapa? Menghakimi. Kesannya kita menghakimi. Kita duduk bersebelahan, baru kita, kalau putri ya mungkin bisa kita peganglah pundaknya atau bagaimana dengan kalimat yang santun. Baik Bapak Ibu, kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini cukup. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat bagi kita bersama, terutama untuk saya sendiri, dan terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zuhur berjamaah. Apalagi? Terlambatnya, oh tidak boleh terlambat. Atau 7.30 Anda terlambat. Nah, ada aturan untuk khusus pelajaran agama. Ah, betul, tidak boleh mondar-mandir. Saat belajar ya. Kalau mau kencing gimana caranya? Kencing sebelum belajar. Yang mau kencing silakan kencing. Kecuali ketika mau BAB. Kalau mau BAB kan nggak bisa ditahan, ya kan? Kalau kencing kan sebelum kita belajar, kencing supaya kita konsentrasi. Yuk kita kasih tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Lagi tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Berapa ini sudah? Kira-kira bisa anak-anak melaksanakannya? Dari aturan-aturan yang sudah kalian tentukan ini, nanti kita akan membuat dalam keyakinan kelas yang lebih ya. 1, tidak boleh berkata kotor. Ini 1. Tidak boleh saling mengolok. Apalagi? Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh membuli. Boleh memalak. Tidak boleh menyembunyikan sepatu teman. Kayaknya ada yang kurang deh dengan sampah gimana? Ya, tidak boleh membuang sampah. Buangnya kemana? Yuk kita bikin. Berarti apa? Kalau tidak boleh terlambat 7.30 Anda terlambat. Berarti apa bunyinya? Yang lebih untuk keyakinan kelas apa? Datang tepat waktu. Ya. Datang tepat. Nah, ini supaya tidak ada perintah, tidak boleh seperti itu. Kita bikin yang lebih halus, yang lebih baik. Coba lagi. Tidak berkata kotor, tidak mengolok, tidak berkelahi, tidak membuli, tidak memalak, tidak menyembunyikan sepatu teman. Gimana? 1 kata, 1 kalimat dibikin. Saling menghargai dan menyayangi sesama. Tangan dong untuk kita.
belajar. Apa di sini? Tertib saat belajar. Termasuk apa? Terus ini tertib saat sholat. Terus apa? Kalau menggunakan air. Ya, berarti apa bunyinya? Bunyinya apa? Maksud ibu kalimatnya yang tepat apa? Tidak boleh membuang air. Nah, tidak boleh membuang-buang air. Kalau kita masukkan ke sembarangan, berarti bunyinya bukan dilarang. Tidak boleh pakai kalimat dilarang dan tidak boleh. Berarti jagalah. Ya, itu termasuk kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Jagalah kebersihan lingkungan. Dan diri. Maksudnya diri apa saja yang dijaga? Tangan, kuku, apa lagi? Kaki, mulut, telinga, rambut. Terakhir apa? Tidak boleh mondar-mandir saat belajar. Berarti ini masuk ini ya, tertib saat belajar. Oke, kita baca kembali ya. Kesepakatan untuk agama. Tertib saat belajar termasuk tidak mondar-mandir, keluar masuk, izin atau buang sampah yang hanya tujuannya hanya apa itu? Main. Baik, kita baca keyakinan kelas untuk agama. Yuk sama-sama biar ingat. 1, 2, 3. Satu, datang tepat. Dan diri. Tepuk satu. Tepuk jempol. Depan kiri, depan depan, mantap. Baik anak-anak, demikian tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Ini bukan hanya sekedar ini bukan hanya